mulai ya anak-anak solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi ta'timu sholihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya dan karunia-Nya, dengan segala amal salih yang sempurna pada pagi hari ini. Allah telah menghidupkan kembali setelah mematikan kita, setelah mengistirahatkan kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita kembali menghirup karunia-Nya, menghirup oksigen, menghirup udara dengan segala kesehatan yang telah Allah berikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang terhormat Bapak Sutomo Magister Agama selaku Kepala SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga yang pada pagi hari ini membersamai anak-anak soli dan solihah dalam Sapa Seger hari Sabtu, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, dan tak lupa kepada anak-anak solih solihah calon generasi penerus bangsa yang agung, yang sukses, yang bejo, yang baik budi dan pekerti serta adabnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu lagi dalam agenda yang insya Allah diberikan pahala, diberikan eh, keberkahan oleh Allah karena kita menyempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Nah, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka selama ia duduk sampai ia berdiri dari duduknya atau sampai majelis ilmu itu diakhiri, maka para malaikat akan membantu untuk mendoakan dan mengaminkan doa-doa kita. Jadi anak-anak solih dan solihah yang sekarang mungkin masih menyimak kajian online ini dengan tidur atau hanya di-on-kan Zoom-nya aja, tapi ditinggal tidur lagi. Ayo segera bangun, segera bersiap, cuci muka, kemudian duduk dengan tenang dan menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini. Nah, karena ini Bu Ina sudah masuk, jadi langsung saja eh kita persilakan Bu Ina untuk menyampaikan materi di Sapa Seger pada pagi hari ini. Monggo Bu Ina. Baik, terima kasih Bu Sekar dan terima kasih atas kesempatan untuk pagi hari ini. Sebelumnya mungkin mohon maaf Bu Ina tidak menggunakan slide karena ada gangguan sedikit tadi di laptop dan belum bisa masuk begitu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Sutomo Magister Agama selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Ingkang kula hormati Pak Ibu pendidik saha tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Saha putra putri siswa siswi kelas 7, 8 lan 9 SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Ingkang kaping pisan monggo sareng-sareng ngunjukaken raos syukur amargi enjang menika kita tasih saged makempal wonten ing Zoom nggih sesarengan Sapa Seger Sabtu pagi semangat gembira kanthi sehat mboten wonten alangan menapa-menapa. Saderengipun amargi Bu Ina teng mriki niku ngajar basa Jawa nggih Bu Ina badhe maringi materi bab basa Jawa kemawon. Ngaten. Materi napa ingkang saged Bu Ina aturaken enjang menika? Nggih menika irah-irahanipun wong Jawa sing njawani. Wong Jawa sing njawani niku napa ta anak-anak? Enten ingkang saged mangsuli? Mas Aksa mbok menawi?
Wong Jawa sing njawani. Napa kok dadi wong Jawa kudu njawani niku? Nah, Nah, saya wong tahu. Bu. sinten? Mas Javier. Oh, nggih. Monggo, Mas. Wong Jawa nampan Jawa nih. Nggih. Wong Jawa sing njawani. Ngopo kok dadi wong Jawa kudu njawani? Eh, apa ya? Karena itu coba ya lah kayak tradisi ini turun temurunnya saka nenek buyute perkara saka itu turun temurun dari zaman zamannya Majapahit sampai saiki. Nah, tapi saya kurang ngerti. Soalnya saya belum terlalu baca tentang itu sejarah tentang bahasa Jawa. Oh, nggih. Jadi saya sedikit tahu tahu sedikit. Oh, nggih. Matur Makasih. nuwun Mas Javier Iya, wangsulane. Ya, betul nggih. Jadi semua yang kita lakukan sekarang ini niku amargi turun-temurun saking mbah-mbah biyen. Ngoten. Tradisi semua yang kita lakukan sekarang itu mengikuti dulu yang sudah pernah dilakukan pendahulu kita, orang-orang zaman dahulu. Ngoten. Nah, em, wong Jawa niku dikenal napa mawon toh? Nah, wong Jawa, orang Jawa itu terkenal dengan apanya sebenarnya? Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Mungkin 1 sampai 3 jawaban. Orang Jawa itu terkenal dengan apanya sebenarnya? Sinten sing saged mangsuli monggo. Mbak Kilanata, Mbak Menawi. Ramah Bu andap asor. Ah, nggih bener. Ramah andap asor setunggal. Nomor kalih. Sinten malih? Halus tutur katanya. Halus tutur katanya. Sinten iki wae Kang mangsuli? Halus tutur katanya. Leres sanget. Ingkang kaping 3 setunggal malih Mbak Menawi. Toto Kromo. Tata krama nggih. Leres dados 3 wau saking andap asor, alus tutur kata, tata krama. Nah, saking napa wau alus tutur kata. Alus niku pripun to tiyang Jawi niku terkenale halus kalau berbicara itu tidak pernah dengan nada tinggi. Jadi orang Jawa itu nek ditekoni nggih, matur nuwun Bapak. Mboten kalau marah pun itu juga sebenarnya kalau orang-orang zaman dulu itu tidak pernah dengan kata-kata yang atau dengan nada yang sangat tinggi sampai meledak-ledak seperti itu. Kemudian gapyak nggih. Andap asor gapyak itu suka napa sapa aruh bertegur sapa dengan siapapun itu kalau anak-anak melihat nggih bahkan dengan orang yang tidak dikenal pun itu orang Jawa itu suka menyapa. Nah, ini Bu Ina punya cerita. Jadi kakaknya Bu Ina itu tinggal di daerah Serang, Banten. Nah, ketika kakaknya Bu Ina pulang ke sini, itu pasti dengan orang yang tidak dikenal, jika melihat nggih, maksudnya bertatap mata, itu pasti kan disenyumin dengan orang Salatiga. Kemudian kakaknya Bu Ina bilang, "Nah, iki lho, Dek, bedane awake dhewe urip ning Jawa karo ning luar Jawa." Jadi kakaknya Bu Ina itu karena tinggal di Serang ya bedanya dengan di Serang, seperti itu. Nak ning kene iki ora kenal lo, isih tetep gelem guyu, isih tetep gelem nyapa. Nak ning kono, ya wis meneng wae, bahkan napa nggih basane niku penelang-peneleng. Nah, kalau orang Jakarta bilang, "Apa lo lihat-lihat?" Nah, padahal kalau di sini tidak seperti itu. Itu yang harus kita terapkan, itu harus kita lestarikan. Jadi kudu tetep dibudayake, kudu tetep diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
hari. Walaupun kita tidak mengenal seseorang, ketika orang tersebut sudah melihat kita, itu diusahakan senyum, paling tidak senyum saja. Karena senyum itu meluluhkan segalanya ya anak-anak. Yang tadinya mikirnya, wonge kok ketoke kok serem toh, wonge kok ketoke kok galak toh. Tapi ketika kita senyum dan orang itu berbalas senyum, oh ternyata tidak seperti itu. Menggugurkan prasangka-prasangka buruk kita tadi. Nah, kemudian ada ngajeni. Nah, ngajeni itu apa? Toh Mas Javier ngajeni? Tahu nggak, Mas Javier? Ngajeni itu apa? Dan Ngajeni. menghormati. Iya, betul. Menghormati. Nah, jadi kita itu juga harus saling menghormati dengan orang lain, terutama karo wong sing luweh sepuh, dengan orang yang lebih tua. Nah, bagaimana cara kita menghormati? Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua tadi, menyapa, sapa aruh. Terus nek liwat ning ngarepe wong sing langkung sepuh, orang yang lebih tua, itu dengan badan agak dibungkukkan sedikit. Kemudian bilang, amit-amit Bapak, nuwun sewu Ibu, derek langkung, seperti itu. Atau kalau misalnya nggak tahu bahasanya ya, permisi tapi dengan sedikit membungkuk, tidak berjalan dengan tegak. Nah, itu mengesankan apa? Sombong. Ngoten. Nah, kemudian di sini Bu Ina juga ada sedikit bahasan tentang bosone. Bosone wong Jawa kuwi luweh komplit. Ngoten. Maksudnya berbahasa Jawa, kita menggunakan bahasa Jawa itu lebih lengkap ya anak-anak ya kalau kita mau belajar. Jadi teng mriki enten unggah-ungguhe, enten tingkatane, kapan awake dhewe ngomong karo kancane, kapan ngomong karo wong sing luwih tua, menggunakan bahasa yang seperti apa. Nah, anak-anak pasti sudah tahu kalau kita itu punya bahasa dengan ragam ngoko dan kromo. Nah, untuk itu ngoko sendiri juga ada tingkatannya. Ada yang kasar banget, ada yang ngoko lugu, ada yang ngoko alus. Nah, itu juga beda-beda lagi. Misalnya dengan siapa kita berbicara. Nek karo kancane ya wis nganggo basa ngoko biasa. Harep nang ngendi? Wis maem apa urung? Terus aku mau sekolahan tuku tuku jajan ning kantin ngoten. Ning niku nek ngoko alus niku berarti mboten enten kramane dan tidak ada mboten enten nyuwun sewu. Kalau ngoko lugu itu benar-benar ngoko murni. Tidak ada campuran kromo maupun kasar, bahasa yang kasar. Contohnya bahasa kasar itu seperti apa toh anak-anak? Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar ketika ada yang bicara untuk mengungkapkan satu kata misalnya lambe. Nah, lambe itu basa kromo. Kemudian bahasa kasarnya apa? Ada yang tahu di sini? Lambe? Cangkem, Bu. Nah, cangkem. Itu yang tidak boleh diucapkan, ngoten. Jadi karena cangkem itu lebih baik untuk hewan. Kemudian kepala, sirah. Basa kramane mustaka, basa kasare endas. Nah, endas itu juga baiknya untuk hewan, endas pitik, endas kebu, lan sak piturute. Itu tidak boleh digunakan untuk manusia. Seperti itu. Nah, kemudian ketika anak-anak berbicara dengan orang yang lebih sepuh, dengan orang yang lebih tua, itu baiknya menggunakan basa kromo. Misalnya tidak bisa, boleh dikoreksikan dengan orang tua. Bapak,
Wis madang ngurung. Bener apa tidak itu? Tidak. Yang betul bagaimana? Bapak sampun dahar. Bapak badhe tindak pundi? Ngoten. Nah, itu. Kemudian bahasa Jawa itu juga untuk menjelaskan sesuatu bisa lebih lengkap lagi. Contohnya, anak-anak tahu padi yang menjadi beras. Nah, itu kalau di bahasa Jawa itu kan ada urutannya sebelum menjadi beras. Itu ada dari pari. Pari dhisik. Pari niku napa? Pari niku nek isih ning nggon sawah. Agek tukul, ijik ana wite, kuwi jenenge pari. Nah, terus mengke nek pun digepyok, nek pun dipanen ngoten nika, terus dipisahkan antara daun atau batang atau pohonnya dan bijinya itu namanya gabah. Terus mengke nek pun mlebet selepan, nek wis mlebu selepan niku mengke dadine beras. Engko nek wis dimasak kalih ibu ning dapur, dimaem anak-anak kuwi jenenge sega. Terus mengke nek enten melih nek umpamane sega dina iki kok ora entek. Nah, nasi hari ini kok tidak habis. Niku dadine napa mengke? Sega aking. Ngoten, sega aking. Lah mengke nek sega aking niku dipeme, banjur digoreng meneh, niku dadine cengkaruk. Nah, jeneng beras saka siji wae niku pun maneka werna jenenge. Ning nek bahasa Inggris niku napa? Sebutane napa nggih? Yang kelas ICP. Rice, Bu. Hanya rice ya? Maksudnya Ya, dari ICS. pagi sampai selesai itu hanya rice nggih, berarti nggih. Iya. Nah, itu kelebihannya bahasa Jawa. Terima kasih banyak Mas Javier. Oke, dari yang Bu Ina sampaikan ini, kesimpulan yang bisa kita ambil, Bu Ina mengajak anak-anak untuk tetap membudayakan berbahasa Jawa, untuk tetap menjadi orang Jawa yang jawani, seperti itu. Jadi akhir-akhir ini karena Bu Ina itu sering mendengar anak-anak itu berbicara dengan bahasa Indonesia, misalnya dengan logat Jakartanan lah, seperti itu. Contohnya apa? Lo, gue. Nah, anak-anak sering menggunakan ternyata itu lo gue. Nah, kalau lo gue-nya itu misalnya apa ya dengan logatnya itu nggak medok, mungkin itu lebih bagus. Tapi kalau lo gue-nya itu masih medok, kalau orang Jakarta dengar, kemungkinan nanti akan ditertawakan seperti itu. Jadi jangan malu dengan bahasa medok, bahasa Jawa ya anak-anak ya. Itu sebagai identitas kita. Kemanapun kita pergi nanti kita pasti ketahuan, oh orang Jawa ya gitu. Dengan keramah tamahan orang Jawa itu juga karena sudah terkenal, pasti orang-orang di luar sana akan notice, maksudnya akan menandai, oh ini pasti orang Jawa, oh mbaknya ini pasti orang Jawa, kakaknya ini pasti orang Jawa, seperti itu. Mari kita tetap membudayakan berbahasa Jawa, mari kita belajar lagi, jangan sampai kita belajar dari negara asing yang sudah banyak tertarik dengan budaya kita sendiri, seperti itu. Cukup sekian dari Bu Ina. Matur nuwun kawigatosanipun, sugeng pinanggih malih lain wekdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali tema pagi hari ini yang dibawakan Bu Ina. Karena memang benar ya, anak-anak merasa nggak sih? Kalau yang tadi diceritakan Bu Ina tentang unggah-ungguh, itu memang untuk sebagian anak-anak mungkin masih belum melakukannya. Jadi kalau lewat di depan gurunya itu masih banyak yang ya udah lewat aja kayak gitu, nggak menyapa, nggak senyum, apalagi menundukkan badan. Nah, mungkin kita bisa merefleksi diri bersama ya anak-anak.
Mungkin sebelum kita ke Pak Tomo, anak-anak ada yang ingin ditanyakan dulu ke Bu Ina, bisa angkat tangan. Yo, siapa yang mau bertanya? Oh, Mas Javier. Oke, silakan Mas Javier. Ini Bu, kenapa kita itu wajib saling menghormati? Seperti meskipun tak kenal, maka tak teman. Jadinya kenapa kita terhadap orang asing itu lebih harus saling menghormati? Kayak saya ketemu orang baru, nah saya harus menghormatinya, walau dia seumuran atau lebih tua dari saya. Berarti terhadap orang Jawa harus saling menghormati gitu. Iya, Jadi saling dengan siapapun Mas menghormati. Javier. Wah, Nggih, terima kasih. Dengan siapapun Mas Javier, pertanyaannya yang bagus nggih. Jadi tanggapan Mas Javier ini sangat luar biasa. Kenapa kok kita harus saling menghormati satu sama lain? Itu juga yang diajarkan di agama kita nggih. Jadi orang yang untuk menghormati orang lain itu, eee, gimana ya, itu tadi yang seperti Bu Ina sampaikan tadi, untuk menggugurkan prasangka-prasangka buruk dari diri kita sendiri. Jadi misalnya ketika, ada orang baru, misalnya di sedang berada di tempat umum. Nah, kita kan nggak kenal nih sama yang sebelah kita, padahal kita nggak tahu nanti, jangan-jangan kita membutuhkan bantuannya beliau. Nah, jadi kita harus tetap menyapa dulu paling tidak, senyum dulu, baru misalnya, bertanya, "Rumahnya mana?" Itu, menunggu siapa misalnya, dengan siapa perginya. Nah, jadi dengan seperti itu nanti kita juga jadi kenal orang baru lagi. Dengan berkenalan dengan orang baru, siapa tahu itu juga menjadi rezeki kita, seperti itu. Jadi banyak hal baik ketika kita itu menghormati orang lain, apalagi orang yang lebih tua. Begitu Mas Javier. enggak, makasih Bu. Baik, Bu Ina, terima kasih. Mungkin tidak hanya orang Jawa aja yang harusnya sopan santun dan punya unggah-ungguh ya, Bu ya, tapi dimanapun tempatnya dan dari manapun kamu berasal, kamu tetap harus sopan dan santun kepada orang lain, baik yang belum dikenal maupun yang sudah dikenal. Selain Mas Yafier, mungkin ada lagi pertanyaan satu lagi? Bu, apakah Oh iya, benar? boleh. Bu, apakah benar bahasa Jawa itu dulunya berasal dari bahasa Sanskerta? Ya. Nggih, Mbak Akila, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, betul sekali. Jadi bahasa Jawa itu banyak serapan dari bahasa asing sebenarnya, terutama dari bahasa Belanda pun ada. Kemudian yang paling dekat memang bahasa Sanskerta, seperti itu. Banyak bahasa yang em, asalnya itu dari bahasa Sanskerta. Gitu Mbak Akila. Iya, Bu, terima kasih. Sami-sami. Baik, terima kasih untuk para penanya. Selanjutnya, kami mohonkan kepada Bapak Sutomo untuk memberikan semangat pagi, nasihat, dan juga menyapa anak-anak solih dan solihah. Monggo Bapak. Nggih, matur nuwun. Pun mireng, Terdengar Pak, tapi kecil suaranya. Masya Allah. Volume sudah saya besarkan, wis tak gedeke, mireng. Masih jauh Pak. Masya Allah. Sek. Dan kabeh. Wis ra iso mlebu iki nggih. Mboten Halo, saged. Assalamualaikum. Nggih. Mireng tapi alit. Nggih, mboten napa-napa mbok menawi Pak Tomo. Nggih,
amargi pun nopo full ya, pun kebak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu guru ingkang tansah kawula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjang punika kita sesarengan nggih. Ngaos sinau agem basa Jawa. Dadi kula panjenengan sedaya nggih kathah sing Jawa nggih enten sing luar Jawa, enten sing luar negeri. Tapi dinten enjing punika kita sesarengan sinau basa Jawa lan ugi basa Indonesia. Bu Sekar ngaturaken ngagem basa Indonesia. Kuduke ya moko napa krama. Lah niku nggih kagem basa Jawa. Mboten napa-napa. Sedaya kita sinau. Kados Mas Jafir, Mbak Ila, nggih sampun napa praktek basa Jawa. Lah niki Bu Sekar kesane dipindah napa basane nggih Jawa. Lah nggih. Dumateng lare-lare sedaya ingkang soleh bejo sukses Bapak saha Ibu wali murid ingkang tansah kinurmatan. Alhamdulillah ing enjang punika kita sesarengan tansah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sedaya pinaringan sehat, pinaringan nggih kuat iman, kuat Islam, kanthi istiqomah, acek. Nggih acek. Tapi berarti ketularan Bu Sekar gitu, istiqomah gitu. Acek basa Jawa nggih. Acek nggih Allah pinaringan nggih. Mugi Allah maringi kita sedaya nggih acek wau istiqomah ngenipun ibadah nggih, pun amal saleh. Nggih. Matur nuwun sanget kagem Bu Ina ingkang sampun ya maringi pencerahan untuk basa Jawa. Pencerahan itu napa nggih Bu? Nasihat lah. Nasihat basa Indonesiane Bu Sekar nggih. Nggih, maringi wejangan dadi eneng pencerahan, nasihat, wejangan kadang nggih sinau bahasa niku nek mboten diagem nggih mboten mboten saged ya pripun nggih. Nggih, kedah dipraktekke basa niku. Matur nuwun ya wau dipraktekke. Nah, Pak Tomo, nyun pangapunten suaranya semakin kecil, bila saged bergabung melalui HP dulu. oh ngaten. Suaranya mboten saged mireng. Insyaallah. Recording in progress. Nggih. Pun mireng? Jelas Bapak Ibu? Dereng Bapak. Nggih. Sudah Dereng. jelas Bapak Ibu? Nah, sampun. Insyaallah nggih. Teknologi memang ngeten iki nggih. Dados ngeten wau, empang pun diaturaken Bu Ina terkait basa Jawa nika panci kedah sareng-sareng dipun praktekaken. Nah, terus ning sekolahan nggih kadang ngomong hei. Nah, kadang nika nggih kedah wau pun sinau andhapasor nggih pun sinau ngajeni. Nah, nika becik
ketitik ala ketara. Nah, niku napa Bu Ina niki kesane saged paham niku lan. Apa to? Becik ketitik ala ketara. Yen awake dhewe iki nindakake kebecikan senajan ora dipamerke suwe-suwe mesti ya katon lan ngunduh ganjaran. Oke. Terus nanging yen nindakake Allah senajan disimpen rapet mau disimpan apapun, serapat apapun, nah, insya Allah bakal ya kenapa nih ketahuan ugi ya. Nah, ini monggo bosone Bu Sekar berarti ini ketahuan, ketahuan kan itu kan. Lah ini becik ketitik Allah ketara. Jadi semua kalau di Qur'annya itu wallahu bima ta'maluna khabir. Itu kalau Ustaz Azam. Nggih Ustaz Al-Hafidz, gitu kan? Betul ya Ustaz Azam ya? Sesungguhnya Allah itu Ya, mengetahui apa yang betul kita Pak. perbuat. Perbuat. Nah, remen sangat engenjang punika saged sareng-sareng sinau. Memang kalau slogan Pak Thomas sih belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Itu bahasanya Bu Sekar. Tapi nek bahasane Bu Ina sinau ning ndi wae, karo sapa wae. Ning ndi wae sapa wae, kan itu. Nah, itu. Sinten mawon, teng pundi kemawon, lan karo sapa wae. Niku sinau memang kedah ya apalagi nopo melih basa kedah praktek. Kalau istilahnya bahasa yang baik dan benar. Ya, karena Jawa niku nriti katur dumateng para rawuh ingkang minulya. Apa to Pak iku? Nah, kan gitu. Nah, niki teng masyarakat ini niki anu napa kathah kagem acara-acara resmi, kagem mantenan, kagem tasliyah niku nopo. Nah, sing tiang tinggal niku ya, wong sing tinggal. Tuh. Mugi monggo sareng-sareng teng sekolah nggih dinten Selasa napa Kemis nggih. Dinten Kemis ya. Nggih, Monggo Kamis kita kemarin, Pak. uri-uri kita praktekaken sareng-sareng bilih menika adat budaya ingkang saestu mangke dipraktekken teng dalem teng pundi kemawon insyaallah menika kagem sinau sareng-sareng. Ngaten Bu Sekar, Bu Ina lan Bapak Ibu sedaya lare-lare wis nek iki ora paham sing diaturke Pak Tomo ya engko tekok untuk tekok napa aja salah ya tekok aja takon wae OTW aja takon wae itu kan wah nang sing WA niki OTW aja takon wae gitu wis bahasa nek wis ning medsos iki sak ketemune yuk di ya prakteknya sing apik. Ngoten demikian anak-anakku tutup nganggo basa Indonesia. Nah, Ibu Sekar tadi memulai bahasa Indonesia ya ditutup pakai bahasa Indonesia. Intinya mari bersama-sama kita terus belajar bahwa bahasa itu harus dipraktekkan, bahasa itu harus diimplementasikan, baik bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah,
Jangan disimpan, jangan hanya ditulis, jangan hanya di kelas. Tafadhol, ijlis. Please sit down, please. Biasa langsung diucapkan. Karena di lingkungan kita, bilingual ini harus selalu saling menopang. Selalu saling kita praktekkan. Teman-teman yang ICP, anak-anakku semuanya, ya Bapak Ibu guru semuanya, jangan malu. Belajar ya, langsung menyapa tiap pagi, good morning ya, ahlan wa sahlan, sugeng rawuh, monggo. Yang terkait dengan praktek bahasa ini, karena ini akan menjadi bekal kalian ya, dimanapun kapanpun ini akan menjadi modal kalian dalam membangun komunikasi. Nah, alhamdulillah saat ini Pak Tomo masih di Ketapang, ya, Kalbar, Kalimantan Barat. Nah, kemarin dari Kayung, Kayung Utara itu sudah paling pelosok. Jadi naik pesawat itu ATR, yang kecil itu ya. Jadi paling pelosok. Ternyata bumi Indonesia itu luas. Saya yakin anak-anakku semuanya besok akan kesempatan ya, tidak hanya Indonesia, bahkan dunia. Ya, genggam dunia dengan bahasa. Nah, selanjutnya Bismillah, Pak Tomo nanti juga akan melanjutkan di SMA Saintek Ahmad Dahlan Kota Salatiga. Yuk bersama-sama kita akan mengantarkan generasi yang soleh, bejo dan sukses. Insya Allah itu harapan Pak Tomo. Yakinlah bahwa sekolah Islam harus is the best. Sekolah Islam harus is the best. Semua Rasulullah itu berjuang itu enggak kenal tantangan, rintangan, hambatan, semuanya itu terus. Itu Rasulullah. Maka jangan ragu. Pak Tomo diberi amanah di SMA Saintek ini pun juga tidak ragu. Insya Allah 100% seperti di SD, di SMP, dan SMA. Totalitas bahasane komitmen itu. Jadi anak-anak semuanya berdakwah itu memang harus selalu semangat. Ya. Rasulullah itu tadi juga begitu. Baik di Mekah, di Madinah, pun di Palestina, ya semuanya itu semua tantangan. Nah, inilah kita bersama-sama, yuk berdakwah dan berjuang bersama dalam upaya membangun peradaban Islam, sekolah Islam yang unggul berkemajuan. Natan ye, nasru minallah, wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Pak Tomo. Mugi Pak Tomo pinaringan kesehatan. Selama itu apa ya Bu? Selama perjalanannya. Mboten nggih campur-campur bahasane. Bahasa Indonesia campur bahasa Jawa nggih mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Lare-lare sadurunge Zoom enjang niki ditutup. Monggo kita foto sesarengan. Monggo kameranipun dibikak nggih. Dipendet gambare rumiyin. Saged dibikak anak-anak soleh-solehah. Masya Allah, alhamdulillah. Meskipun ada yang di tempat tidur, aman, nggak apa-apa. Monggo Pak Azam atau Miss Wiwit, saged dipendet gambaripun. Setunggal, kalih, 3. Sekedap, Bu.
Oh, dereng. Iya. Mas Laptop. Zikri, Mas Kafi, Mas Pindah malih foto Yusuf. sekedap. Ya. Oh, nggih, foto monggo. Nggih, setunggal kalih tiga. Sip, cukup. Nggih, Oke, matur nuwun. sami-sami. Anak salih dan salihah mekatan Zoom Sapa Seger enjing menika kula Bu Sekar menawi wonten kalepatan ngaturaken pangapunten ingkang sanget. Tetap semangat, tetap bahagia. Selamat liburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba. Waalaikumsalam.